Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Belakangan publik ramai dengan sosok yang satu ini. Kalau kita ingat banyak sekali argumentasi, kritik yang muncul ini di media sosial hingga di warung kopi. Nah aksinya dulu ini sangat keras, berani bersama kubu oposisi. Namun sekarang posisinya di ring 1 istana. Apa cerita di balik drama ini? Saya Andini Effendi di Q&A. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan bersama kita sudah hadir Ali Muchtar Ngabalin, politisi Golkar dan juga tenaga ahli utama Kedeputian 4 bidang komunikasi presiden dan diseminasi informasi. Selamat datang di Q&A Bang. Oke. Terima kasih, silakan duduk Bang Ali Muchtar Ngabalin. Oke, makasih. Seperti biasa kalau di Q&A ini Bang Ali, mungkin baru pertama kali kan Bang Ali di Q&A, kita punya yang namanya panelis yang akan bertanya langsung nanti di sini. Apakah karena klan Yassin Limpo tidak didukung Golkar? Sementara Pak Yassin Limpo justru dari Golkar ke Nasdem. Faham, tapi Anda khawatir. Asik ya? Abang mengkritik pas 212. Bagaimana abang mengkritik pemerintah Jokowi waktu itu? Karena abang sekarang ngomong begitu kan abang udah ada dalam ya? Bukan lagi sebagai observer yang ada di luar. Ketika Anda berada di luar, Anda seolah-olah mau ya ngikutin arus ini. Begitu Anda. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka sebagai oposisi, dia harus kontrol cek itu adalah sebuah statement standar yang justru mengenai bukan kutu loncat barangkali ya Bang, bahwa tadi idealis. Kita lihat ini ada informasi berikut ini. Nama Ali Muchtar Ngabalin sontak menjadi perbincangan setelah ditunjuk menjadi tenaga ahli utama di kantor staf presiden. Ngabalin yang dulunya dikenal kerap mengkritik Presiden Jokowi, kini justru berbalik mendukung Jokowi. Ali Muchtar Ngabalin mengatakan, perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar. Menurut Ngabalin, saat ini ia mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo dan lewat KSP akan membantu mengkomunikasikan program pemerintah kepada masyarakat. Perbedaan itu normal, jadi orang bisa berbeda, itulah dinamika. Dinamis kan perubahan politik itu. Hari ini dia bisa menyatu, dulu dia bisa menyatu, yang satu jadi presiden, satu wakil, pecah, hari ini berlawanan, besok. Sepanjang kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, Anda harus redamkan semua kebencian, emosi. Itu pikiranku. Dan itu karena itu saya mau datang ke sini. Ali Muchtar Ngabalin dikenal sebagai politikus yang cair dalam berpolitik. Pada 2004, Ngabalin menjadi anggota DPR dari fraksi Bulan Bintang. Namun pada 2009, Ngabalin keluar dari partai besutan Yusril Iza Mahendra tersebut karena ingin mendukung pasangan Yusuf Kala Wiranto di Pilpres 2009. Pada tahun 2010, Ngabalin menyeberang ke Partai Golkar, sampai akhirnya bergabung dalam tim kemenangan Prabowo Hatta di Pilpres 2014. Pada masa kampanye Pilpres, Ngabalin kerap mengkritik program dan pribadi Joko Widodo. Oke, itu tadi informasi singkat terkait narasumber kami malam hari ini, Ali Muchtar Ngabalin. Bang Ali, udah beberapa minggu ini haruskah duduk atau berdiri? Duduk aja, di sini duduk kok Bang. Udah berapa minggu ini di KSP gimana kesan-kesannya? Masih suka ada beda pendapat atau enggak nih? Bagus kerjanya kalau di KSP itu kan analisis, membuat summary, masukan, pikiran, pandangan kepada deputi, kemudian kepada kepala staf. Kalau nanti dibutuhkan oleh presiden, kita bisa segera menyiapkan
beberapa kerangka-kerangka pikiran untuk public communication. Adakah masih kayak apa ya, mungkin orang yang dulu kan Bang Ali kan berada di kubu oposisi begitu di seberang pemerintahan. Terus orang-orang di dalamnya ini nih yang masih kayaknya belum percaya gitu sama Bang Ali ketika Bang Ali bergabung di situ. Jadi banyak nggak setujunya mungkin gitu dengan Bang Ali Mukhtar? Ada saja, namanya juga kan suasana hati kan ada saja. Tapi ya kita ini kan anak timur kan, menghadapi yang begitu-begitu itu biasa-biasa saja. Anak seberang, normal-normal aja. Jadi nggak dibaperin, nggak dibawa perasaan gitu? Enggak juga, orang masuk Jakarta aja kita hidup modal nekat kok. Jadi masuk istana modal nekat juga gitu. Silakan Joyce. Abang, kita mau tanya tadi seperti yang sudah kita saksikan bahwa Abang bicara mengenai dinamika. Jadi satu hari kita, Abang dulu pernah berpikiran A, lalu kemudian sekarang Abang memutuskan untuk B. Dinamika itu merupakan sesuatu yang biasa. Nah, menurut Abang sendiri apa sih yang membuat Abang sampai akhirnya oke, saya mengambil keputusan ini dan saya akan pindah? Saya itu kan orang dari Papua ya, dari Fak-Fak. Ayah dan ibu saya besarnya kami tinggalnya di Jayapura, tapi saya lebih duluan keluar dari Fak-Fak. Cuma ayahku dari Tual, Maluku Tenggara. Kami ini turunan dari Siririt, Singaraja. Kakekku dari Sulawesi, besarnya di Makassar. Jadi waktu saya mendapat telepon dari Jayapura, jauh sebelumnya, mengabarkan tentang perkembangan hasil-hasil hutan mereka, yang dahulu itu 3 hari, 4 hari Bang Kohar, itu tertinggal dan busuk. Ibu saya telepon menangis, kemudian adiknya juga, kakek saya juga telepon, mengabarkan tentang syukur alhamdulillah hari ini dengan 4 jam, 5 jam, mereka bisa masuk bawa barang-barang hutannya ke hasil kebunnya di Abepura, di Hamadi Pantai, untuk dagang dan lain-lain sebagainya. Saya sebelumnya memang saya sudah tetap meyakini bahwa tidak ada cara lain, harus memberikan dukungan full kepada pemerintah untuk kepentingan Indonesia. Bahwa kita telah kalah dan mengikuti pemilu itu sesuatu yang normal. Tapi itu berdiam lama, setahun, 2 tahun. Kemudian setahun yang lalu saya ditelepon untuk berjumpa dengan seorang pejabat istana terpenting. Ditelepon oleh, ya saya boleh sebut sahabat saya, Niko Harjanto. Untuk bertemu dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Saya bilang, for what? Saya tidak ada komunikasi sama sekali. Karena saya tahu diri. Menakar diri saya itu saya tahu. Telepon untuk datang ke Sekretariat Negara. Bicara dan berbincang, bicara dan berbincang. Tanya apa pandangan saya bilang, jangan Bapak ragu sama saya. Saya anak Indonesia, saya anak tentara, saya anak Papua. Jiwa dan raga kami pertaruhkan untuk Republik ini. Jadi mulai dari situ udah mulai ada keinginan untuk bergabung. Dari situlah maka saya pikir ya nggak apa-apa, saya bilang Pak Atik, nanti saya bikin tulisan-tulisan saya terkait dengan mungkin ekonomi, politik, agama. Saya punya sekolah kan di UI Komunikasi. Ini Pak Effendi Ghazali guru saya. Jadi kalau dia tanya lagi saya yang macam-macam, kali ini berarti menguji saya untuk program doktor yang berikutnya lagi. Oke, silakan. Kita buka floor, Bang Effendi. Iya boleh, saya nggak menanya yang tentang ilmu ya, tapi nanya tentang ini gaya duduknya dan gaya senyumnya ini sudah lebih bahagia dari sebelumnya. Atau ini melambangkan apa, suasana batin yang berbeda dibandingkan maksudnya di luar istana dan di dalam istana. Apakah gajinya agak mendekati badan pengelola ideologi Pancasila atau bagaimana? Gimana suasana batin sekarang, Pak? Yang pasti orang seperti saya sepanjang sejarah kehidupan pertemananku dengan Pak Profesor Effendi Ghazali, saya orang yang tidak pernah menampakkan kesusahanku, kesulitanku. Dan saya berkali-kali bilang, untuk kepentingan bangsa dan negara, siapa yang berbuat untuk bangsa dan negara. Negara ini harus bayar sebanyak-banyaknya. Karena jiwa dia pertaruhkan untuk Republik Indonesia. Jadi tidak usah hitung angka-angka dengan orang yang mau mengabdi kepada negara ini. Harus dipersiapkan. Kalau perlu rakyat biayai dia sebanyak-banyaknya.
Karena jiwanya, pikirannya, hatinya, bahkan nyawanya dia pertaruhkan untuk Republik Indonesia. Kalau ngomongin kritik mungkin Bang Andre nih, silakan Bang Andre. Waktu itu saya masih ingat, waktu itu beberapa bulan yang lalu, Bang Ali masih terkesan itu waktu itu, masih kurang suka dengan pemerintahan Jokowi. Kok tiba-tiba abang cepat sekali berubah bang, hanya dalam berapa bulan tiba-tiba abang menjadi tenaga ahli utama KSP. Meskipun saya ya adalah orang yang menganggap KSP ini perlu dibubarkan. Karena bagi saya tidak jelas kerjanya, buang-buang anggaran. Itu bukan Andre, itu miliar, Fadlizon yang mau bubarkan, bukan Andre. Andre orang baik. Bang Fadli kan teman Bang Muhtar juga, Bang Ali juga. Saya datang ke istana itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Mereka untuk mau menyeleksi saya itu membutuhkan waktu 1 tahun, 2 bulan. Dan itu saya tidak pernah terpengaruh. Karena saya mampu menakar diri saya. Saya orang yang memang tidak siap dalam setiap pesan untuk yang namanya menunggu. Karena menunggu itu luar biasa penderitaannya. Karena itu saya selalu mengatakan Allahumma nazarta ukhrat baik. Tuhan lindungi saya atas pesan ini, Tuhan ampuni saya tidak siap dalam hal menunggu. Makanya saya hilangkan semua pesan itu. Bang Ruh tahu kok gimana sih? Mas Kohar, tahan dulu Mas Kohar. Tahan, ini masih banyak pertanyaan. Bang Rey ini saya lihat juga ada pertanyaan. Tapi kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama Q&A. Dipersembahkan oleh